Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penambatan karbon dioksida dan sintesis karbohidrat. Yang beranggotakan saya Handayani Noval dengan NIM 219. Yang kedua Jafar Lamtama yang dengan NIM 141 dan yang terakhir Windy Yuga dengan NIM 142. Dengan pokok bahasan pertama yaitu produk penambatan, yang kedua daur kalsin, yang ketiga lintasan asam di karboksilase 4, yang keempat fotorespirasi, yang kelima kendali cahaya pada enzim fotosintesis fase 1 menjadi CDC4, yang keenam penambatan CO2 pada basis tubulen, dan yang terakhir pembentukan sukrosa, pati, dan struktan. Penambatan NADPH dan ATP merupakan molekul yang sering dikatakan oleh beberapa penulis mempunyai daya produksi, sebab keduanya membantu mereduksi CO2 yang ditambat menjadi gugus karboksil asam 3 karbon. ADPH dan ATP selalu terlibat dalam reaksi hingga karbonhidrat terbentuk dari molekul CO2 yang ditambat. Urutan reaksi yang melibatkan penambatan CO2 dan pembentukan karbonhidrat oleh fotosintesis baru terungkap setelah karbon 14 radioaktif tersedia sekitar tahun 1945. Produk penambatan karbon dioksida. Mereka membiarkan ganggang hijau bersatu tunggal seperti korela mencapai laju fotosintesis yang tetap. Kemudian 14 CO2 dimasukkan ke larutan tempat ganggang tadi yang sedang tumbuh. Setelah berfotosintesis selama 60 detik selama 14 di dalam 14 CO2, ganggang membentuk berbagai senyawa seperti asam amino dan asam organik lainnya. Menjadi bersifat radioaktif, tapi senyawa yang mengandung bagian besar radiasi adalah gula terfosforilasi. Reaksi penambatan CO2. Sekitar tahun 1954 ditemukan sebuah enzim yang katalisis secara tak terbalikan gabungan CO2 dengan arus BP untuk membentuk dua molekul 3-PGA. Reaksi ini sangat penting. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini umumnya dinamakan ribulosa bifosfat karboksilase dan singkat Rubisco. Rubisco berfungsi pada tiap organisme yang berfotosintesis, kecuali pada beberapa bakteri fotosintesis. Berikutnya yaitu daur Kelvin. Daur Kelvin terjadi pada stroma kloroplast dan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Karboksilasi melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP untuk membentuk dua molekul 3-PGA. Pada fase reduksi, gugus karboksil dalam 3-PGA direduksi menjadi sebuah gugus aldehida. Berikutnya pada fase regenerasi. Yang ada regenerasi adalah RUBP yang diperlukan untuk bereaksi dengan CO2. Tambahan yang berdifusi secara konstan ke dalam daun melalui stomata. 3 putaran daur akan menambat 3 molekul CO2 dan produksi netonya adalah 1,3-PGA aldehida. Lintasan asam di karboksilat C4. Beberapa spesies menambat CO2 dengan cara berbeda. Era baru dalam penelitian fotosintesis muncul dari penemuan H.P. Korczak dan kawan-kawan pada tahun 1965. Mereka menemukan bahwa tebu yang fotosintesisnya luar biasa cepat dan efisien. Hasil penelitian Korczak dan kawan-kawan pada tahun 1965 memperlihatkan bahwa reaksi karboksilasi utama dari beberapa spesies berbeda dari reaksi yang melibatkan ribulosa bisfosfat. Kemudian yaitu fotorespirasi. Otto Warburg, ahli biokimia terkenal berkebangsaan Jerman yang mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada fotosintesis ganggang, menyatakan pada tahun 1920 bahwa fotosintesis dihambat oleh O2. Penghambatan ini terjadi pada semua spesies C3 yang dipelajari dan kemudian diberi nama efek Warburg. Respirasi pada organ fotosintesis yang terpanjang pada cahaya berlangsung melalui dua proses. Pertama, proses yang terjadi pada semua bagian tumbuhan, bahkan juga dalam keadaan gelap. Dan kedua, proses yang jauh lebih cepat, bergantung sepenuhnya
kepada cahaya dikenal sebagai fotorespirasi. Fotorespirasi bergantung pada cahaya dengan beberapa alasan. Pertama, membentuk RUBP terjadi lebih cepat pada keadaan terang daripada keadaan gelap karena kegiatan daur Calvin yang untuk membentuk RUBP membutuhkan ATP dan NADPH. Keduanya merupakan produk yang bergantung pada cahaya, seperti dijelaskan sebelumnya. Kedua, cahaya menyebabkan lepasnya O2 langsung H2O di kloroplas, sehingga O2 kloroplas lebih banyak pada saat terang dibandingkan pada saat gelap. Ketika O harus berdifusi ke dalam menembus permukaan daun yang stomatanya tertutup. Selanjutnya, kendali cahaya pada enzim fotosintesis pada tumbuhan C3 dan C4. Cahaya mengatur aktivitas sejumlah enzim fotosintesis kloroplas. Enzim tersebut terdapat dalam bentuk aktif saat ada cahaya dan dalam bentuk tidak aktif atau kurang aktif pada saat gelap. Pada spesies C3, 5 enzim daur Calvin diaktifkan pada saat ada cahaya, yaitu rubisco, 3-fosfogliseraldehyda dehidrogenase, fruktosa 1,6 biofosfat fosfatase, pseudoheptulosa 1,7 biofosfat fosfatase, dan ribulosa 5 fosfat kinase. Pada spesies C4, 3 enzim PEP karboksilase, NADP malat dehidrogenase, dan pirufat. Fosfat di sel mesofil juga diaktifkan oleh cahaya. Pada kedua kelompok tumbuhan tersebut, CFI dan ATP sitanse tilakoid diaktifkan dengan cara serupa. Penambatan CO2 pada spesies sukulen. Metabolisme CO2 pada tumbuhan sukulen tidak seperti lazimnya. Dan karena pertama kali diteliti oleh anggota Crassulacea, maka disebut metabolisme asam Crassulacea, Crassulacea acid metabolism atau CAM. CAM ditentukan pada ratusan spesies yang termasuk dalam 26 suku Angiospermae, termasuk suku Cactaceae, Orchidaceae, Bromeliaceae, Liliaceae, dan Euphorbiaceae. Pada beberapa Pterodophyta dan mungkin pada Gymnosperma Welwitschia mirabilis. Tumbuhan CAM umumnya tumbuh di daerah yang airnya terbatas atau sulit didapat, termasuk daerah gurun, semi kering, paya bergaram, dan daerah epifit. Pembentukan sukrosa pati dan fruktan. Pada setiap lintasan dari 3 lintasan utama pada penempatan CO2, produk utama penyimpanan pada daun yang terhimpun pada siang hari biasanya adalah sukrosa dan pati. Gula heksosa bebas seperti glukosa dan fruktosa. Biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sukrosa di sel fotosintesis, walau hal yang berlawanan terjadi pada sel non-fotosintesis. Pembentukan. 1. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. 2. Pembentukan pati. Pati terbentuk pada siang hari ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. 3. Pembentukan fruktan. Hasil penambahan unit fruktosa ke bagian fruktosa dari molekul sukrosa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak salah dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.